Jadi kan datang ke rumah, yang lain udah pada di sini, tinggal kamu lagi yang belum datang. Jadi nih, aku udah di jalan. Oh, udah di jalan. Oh ya udah, ditunggu ya. Hati-hati. Bye. Bye. Halo guys, maaf ya telat. Gimana tadi ulangan harian MTK kalian? Susah nggak sih ulangan hari ini nih? Kalau aku sih kendalanya di nomor 5 aja sih. Oh iya, itu kan matriks nggak sih? Matriks perkalian kan? Agak susah sih kalau yang perkalian. Tadi aku ketemu jumlah sama kali disatuin, jadi kurang bisa pilih nomor 3 tadi. Kalau Maria kendalanya di nomor berapa? Ya kalau aku nomor 4 sih. Kalau menurut aku sih soalnya tadi dapat sih semua, dapat jawab semua, tapi nggak tahu ya, kurang pasti itu betul apa enggak jawabannya. Boleh dong ngajarin kami. Iya. Kalau soal ngajari sih kurang yakin ya, tapi kalau kita diskusi bareng kayaknya bisa. Siap. Gimana pendapat kamu? Aku kan tadi semeja kan sama Diana. Jadi kan nomor 4 itu kurang paham gitu, jadi aku minta ajarin sama dia dikit-dikit lah. Oh boleh lah. Aman. Berarti ujian kali ini sukses nggak? Semoga lah ya. Wajib sih. Oke. Oh iya Ra, kan tadi kamu mau bilang sesuatu di WA, emang tentang apa sih? Oh iya guys, aku ada rencana nih. Oh nikah loh. Bukan sembarangan. Gimana kalau bentar lagi kan kita mau kuliah nih, gimana kalau kita buat persiapan untuk SNMPTN sama SBMPTN. Maksudnya kita buat kelompok belajar gitu, belajar mandiri, sepulang sekolah kita belajar diskusi soal-soal lah gitu. Gimana? Boleh juga. Bagus. Nah, bagus tuh. Gimana kalau dalam seminggu itu kita buat 4 kali pertemuan? Yap, betul sekali. Aku setuju. Jadi kita mulai belajarnya kapan? Kalau minggu depan pada bisa nggak? Aku sih bisa minggu depan. Boleh. Kalau ada bisa, aku ada usulan nih. Gimana kalau kita belajarnya kan 4 kali nih, dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah gitu. Gimana? Boleh. Nanti kalau urutan mata pelajarannya itu mulai dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Terus untuk targetnya menurutku kita buat gini aja. Kita ambil 5 soal tersulit, nah kemudian itu kita bawa ke tempat kerja kita minggu depan, terus itu yang kita diskusikan. Itu bagus. Biar lebih terstruktur gitu target kita gimana kalau misalkan minggu depan kita mulai dari materi tentang matriks. Kan tadi di ujian kan lebih sulit matriks kan, banyak. Minggu depan kita diskusi tentang matriks saja kali ya. Oke. Ketemu minggu depan ya guys, jam 4 sore. Jangan telat ya, telat di beli martabak. Oke. Siap. Oke, siap. Jadi guys, ini udah aku print soal-soal yang udah kita pilih kemarin dan yang udah dikirim di grup itu. Jadi di sini udah ada 5 soal. Terus kita ngerjakannya bagi-bagi, oke? Aku kamu nomor mana? Kalau aku milih nomor 1. Oke, kalau aku mau nomor 3 aja deh. Oke. Ke nomor 2. Yang lain nanti nomor sisanya Yang 45. sisanya ya. Oke.在这星期三的无聊，坐上我的车去热闹，有你夕阳下的发酵，让眼前的美景都失焦。那么为什么你的Punya aku udah siap nih. Udah belum? Ya, sudah siap ini. Aku juga Udah selesai nih. Udah kesulitan nggak? Kamu tentang apa? Iya, betul ya. Kalian masuk. Oh, dari info juga ya. Oh, ini artinya 112, 99 itu segini. Salah dari Yang mana? Ini mungkin kan agak ribet-ribet sih perkalian. Ini ada perkalian. Oh iya Mak, tadi kan kamu dapat penjumlahan ya? Boleh buat jelasin nggak? Aku kayaknya kurang agak-agak bingung gitu tentang penjumlahan. Oke, boleh. Nih, kita sama-sama lihat soal ya. Udah pada dilihat nggak soalnya? Sudah. Nah, ini kan ada A4 minus 1C.
ini kita ibaratkan X tambah 2BD minus 3, ini kita ibaratkan Y sama dengan 1 minus 3, 4 kali 0, 1, 0, ini kita ibaratkan Z. Nah ini kan ini pertambahan dan ini perkalian. Jadi yang pertama kita kerjakan itu perkalian. Yang ditanya apanya tuh? Yang ditanya di sini hitunglah nilai A tambah B tambah C dan tambah D. Nah kita yang pertama kita kerjakan itu perkalian. Pada tahu kan rumus perkalian di matriks itu baris kali kolom kan gitu. Nah, jadi hasil dari ini yang perkalian ini hasilnya minus 3, 1, 4, dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke pertambahan. Nah, sekarang kita tulis awal matriks X dan Y. Itu ini A4 minus 1C tambah 2B minus 3. Jadi kita sama dengan dari hasil yang tadi yang udah kita cari di perkalian itu. Nah sekarang karena kita disuruh mencari nilai A, disuruh menghitung nilai A tambah B tambah C tambah D, sekarang kita mencari berapa itu A, B, dan C dan D. Nah jadi yang pertama kita mencari A ya. Di sini A Dari sini berarti ya? Oh berarti ya dari sini A tambah 2 sama dengan minus 3. Jadi A 2-nya dipindahkan, kali ini positif menjadi negatif. Jadi A sama dengan minus 3. Oh iya. Minus 3 kurang minus 2 sama dengan minus 5. Nah kita sekarang mencari nilai B. Sekarang kan nilai B. Oh berarti B juga dari sini ya diambil ya? Iya dari sini. Jadi 4 tambah B sama dengan 1. Jadi B ini kita pindahkan 4 karena dia positif menjadi negatif. Jadi B sama dengan minus 3. Oke, sekarang kita ke D. Oke. Minus 1 tambah 4 sama Tambah D. aja ya kayak. Tambah D ya? Minus 1 tambah D. Iya. Oke. Minus 1 tambah 4 sama minus 1 tambah D. 1 tambah D sama dengan 4. Jadi minusnya kita pindahkan menjadi positif. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya D sama dengan 5. Untuk C-nya ini sama C tambah minus 3 sama dengan 3. Jadi C minus 3 sama dengan 3, C-nya kita pindahkan dari minus menjadi positif tadi, hasilnya dengan sama dengan 6. Jadi nilai A tambah B tambah C tambah D adalah 3. Jadi dari pertanyaan yang tadi jawabannya adalah D. Oh itu ngerti kan? Makanya aku pilih nomor 1 karena aku ngerti. Selanjutnya aku mau jelasin ya guys. Boleh. Coba Itu ditengok tentang dulu. apa? Masih di matriks juga, tapi ini ada transposnya. Coba dilihat yang soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu kan ada diketahui 3 matriks tuh. Matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, kemudian di soal juga dikasih persamaan, yaitu matriks B dikurangi dengan matriks A sama dengan C di pangkat T, di mana C pangkat T ini adalah transpos dari matriks C. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah nilai dari X dikalikan dengan Y. Nah, untuk mengerjakannya yang pertama kita ambil dulu persamaan yang diketahui di soal, yaitu matriks B dikurangi dengan matriks A sama dengan C di pangkat T atau C transpos. Nah, kemudian di sini kita kerjakan dulu yang C transpos karena C transpos belum diketahui. Nah, untuk mencari C transpos ini kita ambil dari matriks C. Matriks C di sini adalah 7, 2, 3, 1. Maka apabila ditransposkan menjadi 7, 3, 2, 1. Oh berarti baris jadi kolom, Iya, jadi baris betul, ya? betul. Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke persamaan yang tadi. Persamaan di sini adalah matriks B dikurangi dengan matriks A, maka kita tulis di sini matriks B yang dari soal di sini, kemudian dikurangi dengan matriks A yang dari soal. Nah, hasilnya adalah C transpos ini, maka kita ambil yang di sini, hasil C transpos tadi. Nah, yang ditanya di soal itu adalah nilai dari variabel X dikalikan dengan variabel Y. Maka di sini kita lihat
dari matriks ini yang mengandung variabel x dan y. Nah, di sini yang pertama adalah x tambah y. Nah, jadi dalam matriks yang bersifat pengurangan itu yang dikurangkan adalah yang mempunyai posisi yang sama. Berarti sama kayak punya Maria tadi ya? Ya, ada samanya dikit. Nah, kemudian yang pertama di sini adalah x tambah y. Jadi kita kurangkan x tambah y dikurangi dengan 2. Dari 2 ini dari matriks A dengan posisi yang sama di matriks B yang x tambah y ini. Nah, sama dengan 7. Kemudian untuk variabel y yang ini kita kurangkan dengan matriks A yang ini dan hasilnya adalah ini. Jadinya y dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, kemudian ini jangan dulu, kita ngerjakan dari sini dulu. Ini terakhir. Nah, yang tadi kan udah dapat tuh x tambah y dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, untuk mencari hasil atau nilai dari x tambah y, maka x tambah y sama dengan 7 ditambah 2. 2 ini adalah negatif 2 ini dipindah ke ruas kanan. Nah, maka y di sini sama dengan 1 ditambah 4. Yang mana 4-nya ini adalah dipindah dari ruas kiri ke ruas kanan, makanya jadi positif. Nah, maka y kita dapat di sini adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai x, kita gunakan dari persamaan x tambah y sama dengan 9. Nah, kita tulis di sini x tambah y sama dengan 9. Nah, maka x ditambah y di sini kan kita dapat 5 nih. Kita masukkan di sini. Ya, sama dengan 9. Maka x sama dengan 9. Yang 5 ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi dari positif ke negatif. Maka yang kita dapat di sini adalah x sama dengan 4. Nah, sampai sini ngerti kan? Nah, yang diminta di soal yaitu nilai dari variabel x dikalikan dengan variabel y. Maka x dikali dengan y, x kita dapat 4, kemudian y yang kita dapat 5, maka hasilnya 4 kali 5 adalah 20. Nah, kalau di soal itu ada di pilihan C. Kita nomor 3 ya? Oh, aku ya? Iya. Aku menjelaskan nomor 3 ya. Ini tentang inverse. Nah, di dalam inverse ini ada determinan juga. Jadi aku baca dulu ya. Diketahui matriks P sama dengan 2, 5, 1, 3. Matriks Q yaitu 5, 4, 1, 1. Jadi yang ditanyakan di sini maka determinan matriks P inverse 1 dikali K inverse 1 adalah yang pertama kita cari P inverse. Untuk P inverse kita cari yaitu rumusnya 1 determinan P dikali untuk matriks yang ini posisinya yang diagonal yang sini kita ubah. Untuk diagonal yang satu lagi kita kali negatif, berarti 1 determinan negatif 2, 1, 5, negatif 3. Nah, untuk determinan yaitu ruas yang ini negatif 2 kali negatif 3 dikurang 1 kali 5, berarti hasilnya yaitu 1 per 1 dikali negatif 2, 1, 5, negatif 3. Hasil dari P inverse itu negatif 2, 1, 5, negatif 3. Nah, yang kedua kita cari Q inverse. Pengerjaannya sama aja sih, nggak terlalu ribet juga, yaitu kita hitung dari pertama kita kali negatif diagonal yang ini, yang kedua kita ubah posisi yang diagonal ini. Jadi negatif 5, 1, 4, negatif 1 dikali 1 determinan Q. Nah, setelah itu kita kalikan aja determinan hasilnya ini yaitu 1 per 1 dikali negatif 5, 1, 4, negatif 1. Hasilnya itu negatif 5, 1, 4, negatif 1. Yang ditanyakan determinan yang ini inverse kali inverse. Berarti kita kalikan dulu. Tadi Maria tentang perkalian kan? Nah, caranya sama aja. Jadi hasilnya itu 14 negatif 3, 13, 8. Jadi kita tinggal mencari determinannya aja. Berarti diagonal yang satu ini dikurang diagonal yang satu ini. Jadi 14 dikali 8 dikurang negatif 3 dikali 13. Hasilnya 151. Jadi determinan dari Q inverse kali Q inverse yaitu 151.
nih, tapi kayaknya punya Novi yang lebih simpel. Coba Novi aja dulu yang jelasin. Oke, oke. Di sini kan diketahui matriks A dan B. Yang matriks A itu 2, 1, 4, minus 1, dan matriks B itu 4, minus 1, 1, dan 1. Nah, yang ditanya itu tentukan inverse dari matriks C. Penyelesaiannya yang pertama, C sama dengan A kali B kan. Nah, kalau yang kita tahu kan kalau perkalian matriks itu baris kali kolom. Tahu kan? Iya. Nah, kalau sudah dikalikan matriks A dan B, maka dapat jawabannya C sama dengan 7 minus 3, 9 minus 3. Nah, sekarang yang perlu dicari itu C inverse. Kalau C inverse itu seperti yang kita ketahui, yang diagonal ini dipindah posisi dan yang ini dikali minus. Oke? Ya kan? Dan dikali 1 per determinan C. Kalau determinan C pada tahu kan? Kalau yang diagonal ini kali diagonal ini. Terus kalau udah dapat 1 per determinan C, 1 per 6 kan? Jadi matriks C yang tadi yang udah di inverse dikali ke 1 per 6. Jawaban C inverse itu adalah minus 7 per 6, 3 per 2, minus setengah, dan minus setengah. Pastinya pecahan ya. Itu aja sih. Gampang kan? Lumayan. Oke. Kalau Oke, kalau aku nih ya, ini ada transpose, ada inverse-nya juga. Nah, di sini aku lihatin dulu soalnya. Ada dua matriks. Yang pertama itu adalah matriks A sama matriks B. Matriks A itu 1, 2, 3, 5. Matriks B 3, minus 2, 1, 4. Nah, terus ada dikasih tahu kalau ada matriks A transpose, gitu kan. Terus ada rumusnya dikasih tahu kalau A X sama dengan B kali B tambah A transpose. Nah, yang ditanya di sini adalah inverse dari bukan determinan X. Determinan X yang ditanya. Nah, terus kita selesain dulu yang ini, hasil B tambah A transpose. Nah, hanya tadi tuh 1, 2, 3, 5 ditranspose baris jadi kolom, kolom jadi baris. Terus kita tulis nih hasil A transpose-nya itu 1, 2, 3, 5. Itu jadi hasil maaf A transpose-nya itu 1, 3, 2, 5. Terus kita jumlah sesuai posisi nih ya. Kalau penjumlahan dapatlah hasilnya itu 1, 2, 3, 5 dikali X sama dengan 4, 1, 3, 9. Nah, untuk mencari X itu sama aja kayak operasi penjumlahan perkalian biasa. Ini inverse ini kan pangkat 1 harusnya per, di atas jadi pangkat minus 1 dia. Nah, yang pertama kita cari dulu inverse-nya ini. Yang ini tadi inverse-nya. Oke, ini kita anggap ini adalah matriks A. Jadi ini kita tulis ulang si hasilnya tadi 4, 1, 3, 9 dikali 1 per determinan A dikali sama kayak penjelasan Novia, diagonal yang ini dikali minus, yang ini pindah posisi. Oke, untuk determinan A ini dikali ini dikurang ini kali ini, dapatlah hasilnya minus 1. Nah, kita masukin nih 4, 1, 3, 9 dikali 1 per minus 1 kali minus 1, 3, 2, 1 minus 5. Nah, terus ini kita kalikan dulu ke yang matriks yang diinverskan ini. Terus dapatlah hasilnya 4, 1, 3, 9 kali 1 minus 3 minus 2, 5. Kita kalikan lagi hasilnya ini untuk mendapatkan matriks X. Setelah kita kalikan dapatlah hasilnya 2, 7 minus 15, 36. Kita determinankan. Determinan itu sama yang kayak tadi, 2 kali 36 dikurang 7 kali 15. Dapatlah hasilnya minus 33. Gitu, coba. gampang ya. Kebetulan udah maghrib nih, jadi kita selesainya sampai sini aja ya. Iya juga ya. Nanti pengalaman ya. Jadi pasti lanjut besok nggak? Ya, besok di jam yang sama ya, jam Tempatnya? di sini aja. Jangan telat ya guys. Oke guys.